Hai guys, selamat malam, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Ayu Kang Ralkar. Aku baru habis mandi karena kebetulan sekarang aku lagi santai karena biar tidurnya agak lebih awal. Biasanya aku tuh bergadang jam 1 sampai jam setengah 2 nemenin dia. Dan untuk video kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng kalian teman-teman, ini tentang perempuan India yang masih terkadang mendapatkan diskriminasi. Dan aku bakal sharing tentang beberapa hal yang menyangkut perempuan India. Nah teman-teman, kalian pasti sudah dengar cerita tentang perempuan India yang tidak diinginkan di keluarga. Di sini aku sudah pernah share tentang hal ini. Kenapa anak perempuan di India itu tidak diinginkan? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama tentang dowry atau mas kawin. Mas kawin ya, apa namanya? Ya benar, mas kawin. Jadi kalau di India itu khususnya untuk yang beragama Hindu, dari zaman dulu mungkin tradisi ketidak diinginkan anak perempuan di keluarga karena memang masalah mas kawin ini, yang permintaan dari pihak laki-laki kehadap perempuan yang menginginkan mas kawin yang besar dengan jumlah yang besar, yang membuat banyak keluarga yang tidak menginginkan anak perempuan. Jadi karena mahalnya mahar ini, dan kalian juga pasti sudah dengar kalau di India itu masalah USG itu tidak diizinkan atau ilegal, karena memang masalahnya yang ini juga, karena kalau orang tua tahu ke anak mereka itu perempuan, mereka akan mengaborsi atau menggugurkan kandungan tersebut. Nah teman-teman, kalau di Indonesia kan ada yang namanya emansipasi wanita. Jadi kalian bisa lihat banyaknya wanita di Indonesia yang bekerja, yang berkarir, yang bebas melakukan segalanya, yang memimpin. Kalau di sini memang banyak dari beberapa bagian India lainnya yang masih pemikirannya agak primitif kayak gitu, yang memandang bahwa perempuan itu masih sangat jauh di bawah laki-laki. Maka dari itu, selain sisi edukasi atau pendidikan perempuan di India yang masih sangat dibilang jauh perbandingannya dengan para pria di sini, kemudian perempuan di India itu memang terlihat ditakdirkan hanya menjadi ibu rumah tangga atau hanya untuk mengurus rumah saja. Jadi teman-teman, mungkin kalian bisa ngelihat juga di beberapa vlog anak-anak atau mereka yang ngevlog di India, yang khususnya mereka yang suka share tentang street food, tentang makanan India. Kalian pasti banyak sekali melihat bahwa yang menjual makanan di sisi jalan itu, atau yang penjualnya itu kebanyakan bapak-bapak atau para laki-laki, karena memang di sini pemikiran orang-orang itu juga masih sama, karena perempuan itu memang seharusnya di rumah, memang seharusnya ngurus anak, ngurus rumah tangga. Jadi pemikiran masyarakat di sini masih rata-rata seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, perempuan yang tidak diinginkan di keluarga itu salah satu alasannya juga karena masalah keamanan dan keselamatan. Karena di sini kan kalian sudah dengar kalau di India itu ada maraknya pemerkosaan. Jadi banyak dari para orang tua yang merasa khawatir punya anak perempuan, bagaimana di saat mereka mendapat musibah atau seorang anak perempuannya itu diperkosa, maka itu akan menjadi masalah besar, terutama untuk masalah masa depan perempuan, anak perempuannya, untuk mendapatkan jodohnya itu juga susah karena sudah mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah teman-teman, mungkin kalian sudah pernah dengar masalah menstruasi di India, yang dimana para perempuan di India itu terkadang disuruh mengasingkan diri. Nah mengasingkan diri di sini maksudnya perempuan itu tidak boleh keluar rumah, khususnya perempuan itu tidak boleh memasuki ruang puja dan juga tidak boleh memasuki dapur, karena bagi mereka perempuan yang lagi datang bulan atau lagi menstruasi, mohon maaf, di sini mereka para perempuan ini dianggap kotor. Dan kalau perempuan yang sedang datang bulan itu ke dapur atau memasak atau melakukan kegiatan di dapur, itu mereka berpikir kalau perempuan yang sedang datang bulan ini akan memberikan hal yang membuat makanan itu terkontaminasi, karena bagi mereka itu perempuan yang datang bulan itu adalah tidak hygiene atau kotor. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah nonton film yang diperankan oleh Akshay Kumar, judulnya itu
padman. Jadi itu memang diterangkan, diperlihatkan kalau istrinya itu lagi datang bulan memang tidak boleh melakukan apa-apa, istrinya hanya diam di kamar aja, tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Dan memang sampai sekarang, sampai saat ini teman-teman, hal seperti ini masih terjadi di beberapa keluarga di India. Karena adik ipar aku juga sempat cerita kalau iparnya dia masih melakukan hal seperti ini di keluarga suaminya ya. Jadi keluarga suaminya masih menerapkan hal seperti ini, dimana ketika dia sedang menstruasi atau ketika dia sedang datang bulan, dia tidak boleh melakukan hal apapun termasuk memasak atau melakukan kegiatan di rumah karena masih dianggap kotor. Nah, di sini juga teman-teman masalah diskriminasi perempuan, di mana banyaknya perempuan di India yang drop out ketika sekolah karena masalah menstruasi ini. Jadi bagi mereka yang mungkin pemikirannya sangat-sangat primitif, mereka tidak akan mengizinkan perempuan yang sedang datang bulan atau menstruasi itu datang ke sekolah karena masalah ini, yaitu masalah kotor, tidak hygiene kayak gitu. Dan dimana mereka harus membuang sanitary pad atau sejenis kayak pembalut di sekolah kayak gitu, itu sangat tidak dianjurkan, atau bagi mereka itu adalah sesuatu yang kotor. Makanya banyak dari perempuan di India yang memang di drop out gitu di sekolah. Dan kalau menurut aku ya, hal-hal seperti ini masih sangat kolot banget, masih sangat tabu banget untuk cara pemikiran mereka. Mungkin karena memang ini sudah dari dulu udah termasuk tradisi yang seperti ini, yang membuat para perempuan merasa derajatnya sangat jauh terhadap laki-laki atau dibandingkan dengan laki-laki yang memang ada di negara ini, di India. Nah, satu hal teman-teman yang kadang aku bingungkan, ketika semua keluarga di India ini menginginkan anak laki-laki, bagaimana ketika anak laki-laki mereka tumbuh besar dan menginginkan seorang istri, di mana mereka akan mendapatkan seorang istri ketika semua keluarga menginginkan anak laki-laki. Nah, itu juga menjadi salah satu pemikiran ya teman-teman untuk para keluarga di India, yang khususnya yang untuk mereka yang mungkin pemikirannya masih agak kolot, pemikirannya masih tradisional, masih primitif, yang hanya menginginkan bayi laki-laki saja. Dan di sini juga aku melihat teman-teman, untuk perempuan yang memang usianya kalau sudah mencapai 18 tahun, 21 tahun, itu sudah pasti mereka akan dicarikan jodoh, karena di usia itu memang sudah seharusnya perempuan di India menikah. Kalau usianya sudah melebihi 25 tahun, mereka akan dibicarakan oleh masyarakat di sekitar kenapa belum menikah. Dan itu juga menjadi salah satu beban bagi orang tua yang memiliki anak perempuan di sini di India. Dan banyak di sini teman-teman perempuan yang masih studi, yang masih belajar, masih kuliah, itu memang harus dinikahkan. Di sini juga aku punya sepupu suamiku yang menikah dengan perempuan yang usianya masih sangat muda teman-teman, masih 22 tahun, dan dia itu masih kuliah, masih belajar untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi sudah harus dijodohkan dan dinikahkan oleh orang tuanya karena memang mungkin ini memang sudah tradisi atau sudah merupakan hal yang memang seharusnya sudah dilakukan untuk anaknya harus menikah di usia minimal antara 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun, bahkan tidak lebih dari usia 25 tahun kayak gitu. Dan aku kadang berpikir ya teman-teman, kenapa anak ini harus disekolahkan kalau memang tujuannya hanya untuk menikah dan hanya untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Dan seperti halnya anak perempuan ini seperti tidak memiliki kebebasan untuk berkarir ke depannya, di masa depannya seperti itu. Dan kalau memang kita tujuannya untuk sekolah, untuk berkarir, seenggaknya ya kita itu harus lulus sekolah dulu, lulus kuliah dulu, mendapatkan pengalaman kerja, baru kita menikah dan semacam hal seperti itu ya. Dan di sini aku ngerasa kayak untuk masalah sekolahnya itu kayak terbuang sia-sia gitu loh, dengan bagaimana anak perempuan ini menikah, kemudian dari pihak perempuan juga di sini sampai sekarang ya teman-teman, masih dari pihak perempuan itu harus mengeluarkan biaya yang lebih, yang dimana para perempuan itu harus membawa sesuatu ke rumah suami. Kalau di sini banyak yang aku lihat ya, para perempuan itu harus membawa perhiasan dalam bentuk emas, bahkan suami adik iparku ini harus mempersiapkan emas itu.
kalau nggak salah seharga 100 juta teman-teman untuk dibawa ke rumah suaminya. Itu sebagai bekal. Yang membekali itu adalah pihak keluarga perempuan, entah itu kakak laki-lakinya, entah itu orang tuanya, seperti itu. Jadi seenggaknya perempuan yang menikah itu harus membawa sesuatu dari rumah. Bahkan ada dari mereka yang membawa peralatan rumah tangga, yang membawa beberapa hal yang memang bisa dibawa di rumah, seperti tempat tidur kayak gitu teman-teman. Di sini masih berlaku sampai seperti itu. Cuman yang masalah dowry atau mas kawin itu tidak diminta oleh pihak laki-laki, tapi secara halus ya bisa dibilang. Ini bukan diminta, tapi kesannya seperti terlihat perempuan itu harus membawa sesuatu dari rumah ke rumah suaminya. Nah, di sini teman-teman, saking maraknya para keluarga yang menginginkan anak laki-laki dan tidak menginginkan anak perempuan, di sini pemerintah bahkan sudah memberikan tunjangan untuk keluarga yang melahirkan anak perempuan. Jadi untuk mereka yang punya anak perempuan, mereka akan mendapatkan uang sebesar 10.000 rupiah kalau nggak salah pada saat lahir, itu dicicil 2 kali, karena adik iparku mendapatkan hal yang sama ketika dia melahirkan anak perempuan. Kemudian ketika nanti anak perempuan ini berusia sekitar 18 tahun akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah sekitar 1 lakh atau sekitar 20 juta teman-teman untuk persiapan nikah. Itu memang disiapkan oleh pemerintah karena untuk menghargai anak perempuan di India ini, di mana para keluarga yang masih berpikiran primitif atau kolot itu, yang tidak menginginkan anak perempuan. Nah, di sini juga sangat jarang sekali aku melihat perempuan India yang memang kerja. Kayak dulu aku kerja di luar negeri, kerja di kapal pesiar sama suami. Jadi dari sekian banyaknya crew member, sekian banyaknya pekerja di kapal pesiar, sangat jarang sekali aku melihat perempuan India yang bekerja di kapal pesiar. Paling seenggaknya 1 atau 2 orang kayak gitu. Berbeda halnya dengan kita di Indonesia, banyak sekali ya, entah itu perempuan Bali, perempuan dari Jawa, perempuan dari Sumatera yang kerja di kapal pesiar, entah itu perempuan dari Eropa, dari Amerika, dan beberapa negara lainnya. Itu mereka berbaur gitu untuk bekerja. Tapi di sini untuk perempuan India itu masih sangat jarang ditemukan untuk bekerja. Memang ada yang bekerja entah itu di darat, entah itu di laut, tapi tidak sebanyak perempuan yang berada di negara-negara lainnya. Nah teman-teman, kita seharusnya merasa bersyukur ya tinggal di Indonesia yang memang sudah ada emansipasi wanitanya, yang sudah setara antara pria dan wanita, dan kita juga masih bebas berkarir, masih bebas berekspresi seperti itu, dibandingkan dengan di sini yang masyarakatnya masih berpikiran sedikit primitif, sedikit kolot tentang perempuan India yang memang statusnya masih sangat jauh setara dengan laki-laki. Oke deh teman-teman, sekian sharing aku kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Oke, bye bye.